Jadi reaksi di titik yang ditinjau itu adalah menjadi rotasi. Itu ya. Kemudian momen, ini istilahnya momen akibat bidang momen gitu ya. Momen eh, di titik yang ditinjau itu adalah menjadi defleksi. Nah, intinya itu. Kalau misalkan integrasi ganda ini nanti tergantung dari batasannya, batasan tumpuannya itu jepit atau sendi atau roll begitu. Kemudian kondisi di tengah bentang seperti apa. Begitu ya. Jadi ini sekilas mengenai perhitungan rotasi dan lanjutan gitu. Kemudian di sini saya memberikan pengantar sedikit mengenai apa namanya bidang keren. Jadi mengapa di dalam mekanika bahan itu kita perlu mempelajari mengenai bidang keren, dan itu nanti akan kita pergunakan terus sampai kita juga mempelajari di dalam beton prategang begitu ya. Jadi di dalam beton prategang itu nanti kita juga memperhatikan adanya bidang keren. Nah, bidang keren pengantarnya adalah di dalam mekanika bahan ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki penampang gini ya. Jadi bidang keren itu adalah galih atau bidang keren itu adalah bidang di mana bila beban P aksial dan W bekerja di dalamnya, maka seluruh penampang akan mengalami tarik ataupun seluruh penampang mengalami tekan. Itu ya. Jadi mana ya seraganya ya? Kok hilang? Ini saja deh. Jadi misalkan seperti ini ya. Jangan buatkan dulu. Itu kaitannya dengan enggak kelihatan. Sebentar saja. Sebentar. Jadi misalkan ini penampangnya begitu ya. Penampangnya. Kemudian kita menghitung bidang kerennya seberapa. Itu kita bisa menghitungnya. Ada batasannya. Jadi setiap satu sisi penampang itu ada batasan satu titik begitu ya. Nah, kalau misalkan kita anggap sudah bisa menghitungnya begitu, kemudian bidang care-nya adalah seperti ini. Yang dikatakan bidang care itu adalah yang bentuk ini, di mana jika ada beban P aksial bekerja di dalamnya, begitu ya, di dalamnya. Kalau misalkan
P-nya bekerjanya adalah tarik, maka semua penampang akan tertarik. Tapi kalau misalkan P-nya adalah P tekan, aksial tekan, semua akan tertekan. Gitu ya. Nah, itu adalah P yang bekerja di dalam bidang Karen. Kalau misalkan P-nya bekerja di luar bidang Karen, gitu ya. Nanti pasti kalau misalkan bekerja di luar bidang Karen, ada sumbu netralnya, di mana nanti misalkan P-nya adalah bekerja di, misalkan bekerja di sini, gitu ya. Maka di mana nanti kita bisa menggambar gaya apa namanya garis netralnya di mana, begitu. Kemudian batasannya. Kalau misalkan karena ini P bekerja di luar bidang Karen, maka yang sisi atas ini otomatis akan misalkan tertekan gitu ya, tertekan tertekan ke arah sana ya, tekan gitu ya, maka ini akan tertekan. Di sisi lain ada bidang yang tertarik, tapi kemudian di mana apa namanya garis netralnya tadi itu adalah batasnya. Jadi kalau misalkan ini tertekan gitu, nah karena di luar bidang Karen, misalkan saja ini garis netralnya di ujung kanan kiri saya ini. Jadi ada yang tertekan, ada yang tertarik. Jadinya begini, gitu. Atau misalkan di bintang itu adalah tertarik begitu ya ke sana, maka yang sebelah sini akan tertekan. Ini garis netralnya, misalkan saya sudah nemu di sini, ini, itu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa kalau misalkan P-nya bekerja di dalam bidang Karen ini, itu baik tarik, makanya ini kalau misalkan eh, seluruh penampang akan mengalami tarik. Kalau misalkan dia dikenai oleh gaya tarik, gitu ya. Kemudian atau seluruh penampang akan mengalami tekan. Kalau misalkan dia terkena beban P tekan, begitu ya. Selanjutnya ya nanti untuk menghitungnya kita mulai di hari Kamis saja ya. Ini saya sampaikan pengantar saja. Setiap satu sisi, jadi di sini ada apa namanya? Setiap jadi misalkan di sini adalah eh, AA gitu ya. Kemudian oh begini aja. Titiknya saya A, B, C, D. Gitu ya. Nah, setiap satu sisi garis, misalkan garis AB gitu ya. AB itu nanti akan diwakili oleh satu koordinat di sisi seberang dari garis netral. Jadi kalau misalnya sisi AB ini itu nanti akan dibatasi kira-kira di sini koordinatnya. Jadi setiap satu sisi ada satu titik koordinat Karen. Ya. Kemudian BC. BC juga sama. Satu titik sisi BC ini ada bidang koordinat Karen-nya adalah misalkan di sini. Satu titik. Jadi satu sisi pasti akan dibatasi oleh satu titik. Satu sisi dibatasi satu titik. Nah, semua akan seperti itu. BC, kemudian CD, kemudian DA. Itu masing-masing ada batasannya. Begitu ya. Setelah kita hitung nanti. Nah, setelah kita dapatkan koordinatnya, maka kita hubungkan setiap koordinat tadi itu. Nanti akan seperti itu. Maka kita akan mendapatkan bidang Karen seperti ini. Itu. Jadi ini pengantar dulu untuk bidang Karen. Jadi setiap satu sisi penampang pasti akan ada satu titik koordinat Karen. Satu titik koordinat Karen. Gitu ya.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tentang tugas besar pun juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada eh, dimulai dari awal ya, nggak harus di materi ini saja. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Belum ada? Teman-teman sudah nyampe di nomor 5 apa belum dah? Tugas besar. Sudah, Pak. Sudah. Oh, oke. Ya sudah, nanti kalau gitu Kamis lebih enak kalau gitu latihan soalnya. Nah, kemudian kalau misalkan banyak sisi begini ya. Contohnya ini adalah yang di profil T begitu. Ini sama, jadi setiap satu sisi itu pasti ada eh, titik di mana itu untuk mewakili koordinat carry-nya, misalkan begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini AB gitu, di sini andaikan. Kemudian misalkan yang GH ini pasti ada di seberangnya, misalkan di sini gitu ya. Kemudian AC andaikan di sini, kemudian BF itu misalkan coba di sini. Nah, kemudian di sini kan ada lagi, kita menghitung C, D, E, F atau yang terbungkus di luar. Nah, kita bisa menggunakan garis bantu saja. Jadi kita menentukan koordinat persamaan garis CG ini, maka ini istilahnya adalah garis bungkusnya adalah begitu, di mana gitu. Jadi misalkan ini ketemunya adalah di sini. Ini adalah untuk apa namanya yang di FG, FH, kemudian yang CG adalah misalkan seperti ini. Itu ya. Jadi ya ini kasaran saja, istilahnya seperti itu. Jadi setiap apa namanya persamaan garis itu pasti akan ada eh, titik untuk bidang carry-nya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan lingkaran, bidang carry-nya akan menjadi lingkaran juga. Karena apa? Misalkan jadi kalau misalkan di sini ada persamaan garisnya kan enggak tahu, otomatis hanya ada garis singgung gininya. Nah, kemudian kalau lingkaran, nah kalau misalkan di sini adalah garis singgungnya eh, di sini gitu ya, maka ini diwakili oleh misalkan yang di sini. Kemudian geser lagi garis singgungnya di sini diwakili oleh ini. Karena itu lingkaran tak terhingga kan gitu ya, maka setiap titik juga akan diwakili oleh setiap titik yang memiliki garis singgung ini akan diwakili oleh setiap titik di dalam bidang kern ini.
Jadi kalau misalkan lingkaran, maka bidang kerennya juga akan berbentuk lingkaran, begitu ya. Misal andaikan saja itu adalah pipa gitu ya, pipa pipa baja gitu, maka bidang kerennya di dalam pipa baja itu adalah lingkaran juga. Kemudian kalau misalkan dikatakan seperti eh, jadi kalau misalkan di sini adalah pipa begitu ya, kemudian seperti tadi bidang kerennya juga lingkaran. Kalau misalkan P bekerja di dalam bidang keren, maka semua penampang ini akan tertekan atau tertarik. Tergantung P aksialnya adalah aksial tarik atau aksial tekan, begitu ya. Tapi kalau misalkan ada keluar P-nya itu adalah di luar bidang keren, maka akan ada penampang yang tertekan sebagian, kemudian penampang lainnya adalah akan tertarik. Begitu ya. Kemudian kaitannya dengan P eksentris. Pak, kalau misalkan P eksentris itu kan pasti P-nya tidak di pusat titik berat, begitu ya. Nah, kalau misalkan P eksentris, apakah dia masih bisa dikatakan sebagai kalau P-nya tekan semua tekan, kemudian P-nya tarik semua tarik. Nah, itu juga tetap tergantung dari kondisi P-nya itu di dalam bidang keren atau tidak. Kalau misalkan P-nya bekerja di sini gitu ya. Ini kan memiliki eksentris, memiliki eksentrisitas, memiliki jarak. Jadi nanti tetap ada eh, momen yang akan mempengaruhi eh, tegangan. Namun ini masih di dalam bidang keren, maka tetap semuanya kalau misalnya P-nya P tarik, ya sudah apa namanya eh, tegangannya adalah tegangan tarik semuanya gitu. Meskipun kalau misalkan ini di sebelah sini gitu ya, sebelah sini. Kalau misalkan sentris, pasti P-nya akan pasti tegangannya akan sama gitu. Sama gitu. Kalau misalkan tekan ya tekan semua, tarik ya tarik semua. Tapi kalau misalkan ada eksentrisitas sedikit begini, nah itu mungkin akan berbeda. Berbedanya adalah misalkan yang di sini adalah eh, misalnya di sini adalah tariknya adalah 100 gitu ya. Kemudian nah kemungkinan di sini adalah tariknya adalah bisa 150 gitu ataupun bisa lebih kecil gitu. Karena ada eksentrisitas tadi. Tapi masih dalam satu tegangan yang sama. Tarik-tarik semuanya, tekan atau tekan semuanya. Begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah di luar bidang keren begini, nah itu pasti nanti tegangannya di sini ada apa namanya pembatas antara tegangan tarik atau tekan. Misalkan di sini adalah P tarik di sini gitu ya. Maka misalkan di sini adalah tarik, kemudian sampai batas mana, kemudian dia akan begini. Jadi di sini adalah tarik, di sini adalah tekan. Begitu. Ya, seperti itu dulu. Nanti di hari Kamis saya akan melanjutkan untuk latihan soal. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak harus mengenai ini. Kalau ada pertanyaan lain, silakan disampaikan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa yang ngomongnya? Iya, silakan, Mas Isadur Rafiq. Iya, 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 silakan Mas. di tugas besar lingkaran Mohr itu untuk apa ya, Pak? Menghitung itu. Oh, lingkaran Moore ya. Lingkaran Moore ya Mas ya. Itu adalah untuk mengetahui tegangan di mana kaitannya ada tegangan kombinasi. Begitu ya. Oke, kalau memang itu nanti akan saya tambahkan juga. Memang kemarin belum sempat saya masukkan untuk menghitung lingkaran Moore-nya. Di tugas besar disuruh menghitung lingkaran Moore juga. Ada ya? Oh ya sudah, Iya, Pak. nanti Kamis akan saya tambahkan juga. Begitu ya.
Ya, jadi sekali lagi mohon maaf karena ya kemarin sempat sakit, jadi banyak yang masih belum saya sampaikan, begitu. Oke, terima kasih Mas. Ini diingatkan nanti saya tambahkan. Jadi ada lingkaran Moore juga. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Ya sudah. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Nanti ini videonya akan saya unggah juga ini. Kemudian akan saya tambahkan materi juga tentang lingkaran Moore, kemudian latihan soal untuk bidang keren ya di Kamis juga. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kelas saya akhiri. Ya, masih ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.